Menurut Imam Ghazali, manusia ini mempunyai 3 musuh terbesar. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah wanita, dan yang ketiga adalah nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifat al-kamaliyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan untuk mewakili rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kecuali kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakninya Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang khatamal anbiya, penutup para nabi, dan beliau juga termasuk Sayyidul Mursalin, penghulu dari segala alam. Kalau di dunia kita memerlukan keluarga kita, sanak saudara kita, saudara seiman kita untuk meminta pertolongan. Namun kalau nantinya sudah di akhirat, kepada siapa kita meminta pertolongan? Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu semua lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, mereka juga lari daripada istri dan anak-anaknya. Mengapa mereka lari? Mengapa mereka tak menolong kita nantinya di akhirat? Likulli mri'im minhum yauma idzin syagnu yughni, karena pada hari itu mereka mempunyai kesibukan yang cukup menyibukkan mereka. Urusan apa yang sangat sibuk sekali sampai mereka tidak memperdulikan kita di akhirat kelak? Karena semua kita sibuk mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Setiap langkahan kaki, setiap lambaian tangan, setiap tatapan mata, setiap pendengaran, dan juga getaran hati, kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dapat menolong kita nantinya di akhirat kelak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya sudah sepantasnya bersolawat kepada beliau dengan sekurang-kurang lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirah, jemaah yang dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahaya nafsu. Menurut Imam Ghazali, manusia ini mempunyai 3 musuh terbesar. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah wanita, dan yang ketiga adalah nafsu. Maka pada kali ini kita membahas tentang bahayanya nafsu. Maka barang siapa yang memerangi nafsu, maka ia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ia tak pernah berjihad melawan orang-orang kafir, walaupun ia tak pernah berjihad melawan golongan orang-orang munafik, namun kalau kita berusaha untuk memerangi hawa nafsu kita, maka kita sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu juga merupakan makhluk hidup. Ketika nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Maka nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau.
Betapa sombongnya nafsu ini, hadirin dimanapun kalian berada. Sombong sekali nafsu ini. Maka ketika itu Allah memberikan azabnya kepada nafsu. Allah cambuk ia dari api neraka. Namun itu tak membuat nafsu menggoyangkan jawabannya. Lalu ketika Allah kembali bertanya, ya nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Kemudian nafsu kembali menjawab dengan angkuh dan sombong, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan azab yang lebih pedih dari yang tadi. Seketika itu Allah mengurung nafsu di penjara. Penjaranya itu besinya berasal dari api neraka. Namun itu tak membuat nafsu menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nafsu kembali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Maka dengan sombongnya nafsu kembali menjawab, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Namun ternyata Allah tak memberikan belas kasihannya kepada nafsu. Allah berikan kepada nafsu ini ujian yang lebih berat lagi dari yang tadi. Allah kurung ia di dalam neraka. Allah kurung ia di dalam penjara yang besinya dari api neraka. Dan Allah tak memberikan kepadanya makan dan minum. Namun ternyata tak lama setelah itu nafsu akhirnya menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertanya kepada nafsu, ya nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Maka nafsu akhirnya menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Hadirin hadirah dimanapun kalian berada, maka dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cara untuk memerangi hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Kemarin di bulan Ramadan 30 hari lamanya kita berpuasa dalam rangka untuk memerangi hawa nafsu kita. Namun pasti banyak yang bertanya, bagaimanakah caranya memerangi hawa nafsu di luar bulan Ramadan? Alhamdulillah kita berada di bulan Syawal, bulan yang penuh kemenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Syawal, kemudian ia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qasaibid dahr, maka samalah ia berpuasa setahun penuh." Lalu bagaimana caranya memerangi hawa nafsu di luar bulan Ramadan dan di luar bulan Syawal? Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW diharuskan berpuasa Senin dan Kamis. Barang siapa yang berpuasa Senin dan Kamis, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Nama syurganya adalah Ar-Rayyan. Hadirin wal hadirah dimanapun kalian berada, maka barang siapa yang memerangi hawa nafsu, maka ia sama dengan berjihad di jalan Allah. Yang pertama, lalu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang memerangi hawa nafsu akan mendapatkan 2 manfaat. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun orang yang takut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka ia adalah orang-orang yang menahan nafsunya. Orang yang menahan nafsu sama dengan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Lalu yang kedua apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahwa sesungguhnya surga menjadi tempat kembalinya. Hadirin hadirah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi iktibar bagi kita semua
terlebih-lebih pada diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena itu datangnya dari diri saya yang fana ini. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran, khudil hikmata walau min fahmil bahaim. Ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut binatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.